Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 beserta anggota kelompok Anoki Putra, Salsabila, Windy Amelia, dan Surya Ningsih. Adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konsep dasar keluarga pada mata kuliah Psikolog Hukum Keluarga dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sylvia Netri MPD Kons dan Ibu Siska Elesta Putri MSI. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian keluarga. Keluarga merupakan sekelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Sedangkan pengertian keluarga menurut para ahli yang pertama yaitu ada menurut Logans. Beliau mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah sistem sosial dan kumpulan dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua ada menurut Depkes RI tahun 2012. Beliau mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dan masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan dalam keadaan saling ketergantungan. Yang ketiga ada menurut Allender dan Bradley. Beliau mengatakan bahwa keluarga adalah salah satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam interrelasi sosial, peran, dan tugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari definisi menurut beberapa para ahli, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah yang hidup dalam satu atap atau rumah tangga di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga dan saling berinteraksi di antara sesama anggota keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Tujuan keluarga. Tujuan dasar pembentukan sebuah keluarga yaitu yang pertama, keluarga adalah unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, keluarga menjadi perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, keluarga juga berfungsi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga dengan tujuan menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Dan yang keempat, keluarga berpengaruh dalam pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Pertama, fungsi keluarga menurut Friedman. Fungsi keluarga menurut Friedman dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi afektif, di mana berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikologis. Yang kedua, fungsi sosial. Keluarga merupakan tempat individu melaksanakan sosialisasi dengan anggota keluarga dan belajar disiplin, norma budaya, dan perilaku melalui interaksi dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu fungsi reproduksi. Fungsi ini merupakan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Dan yang terakhir, fungsi ekonomi. Fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, perlindungan, dan asupan kesehatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 membagi fungsi ini menjadi 8 bagian. Yang pertama, fungsi keagamaan, membina norma atau ajaran agama sebagai dasar hidup anggota keluarga. Yang kedua yaitu fungsi budaya, sarana meneruskan norma budaya yang ingin dipertahankan dalam masyarakat melalui keluarga. Yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih, menumbuh kembangkan potensi simbol cinta kasih sayang yang telah ada di antara anggota keluarga dalam simbol yang nyata. Yang keempat yaitu fungsi perlindungan, memenuhi kebutuhan akan rasa aman di mana anggota keluarga akan merasa aman jika di dalam sebuah keluarga. Yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Yang keenam fungsi sosialisasi. Yang ketujuh fungsi ekonomi. Dan yang terakhir fungsi pelestarian lingkungan. Membina kesadaran sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup internal, pelestarian lingkungan hidup eksternal, serta membina lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.
Yang pertama yaitu keluarga inti. Keluarga inti merupakan keluarga yang paling dasar dan merupakan juga keluarga yang paling kecil, di mana keluarga inti ini hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti memiliki peranan yang sangat penting bagi kualitas anak, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kelompok. Yang kedua yaitu keluarga konjugal. Keluarga konjugal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, serta interaksi mereka dengan nenek, kakek, dan nenek. Dalam hal ini, cakupan jenis keluarga konjugal ini lebih kompleks daripada keluarga inti, di mana keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Yang ketiga yaitu keluarga luas. Keluarga luas dapat juga disebut dengan keluarga besar, di mana cakupannya lebih dari kedua jenis keluarga tadi. Di mana dalam hal ini keluarga besar ini cakupannya seperti paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.